Kalau dalam konteks reformasi birokrasi jangka panjang, Prof ini, lantas sejauh mana ASN digital ini bisa menjadi fondasi perubahan sistem, terutama di pemerintahan ini? Ini kan kita memberikan contoh baik, ASN bisa bekerja digital. Ini harus dikembangkan ke 514 kabupaten, 38 provinsi, dan 97 kementerian lembaga. Kita ini harus bergerak bareng, Sherly. Negeri kita ini kan besar banget. Dan juga harus membangun literasi digital kepada masyarakat. Jangan sampai sistemnya digital, contoh nih, penerimaan CPNS. Kita sudah bergerak digital, tapi yang diminta apa? Materai fisik. Kan aneh. Mestinya juga materai digital. Mestinya tanda tangan digital. Jangan sampai semua berkas di tanda tangan masih tempel materai fisik, tanda tangan basah, baru diupload. Mestinya enggak. Semua ngisinya digital, tanda tangan digital, langsung klik passphrase, password, kemudian langsung dengan materainya digital, tinggal beli materai digital. Itu kita bergerak digital. Tapi ini harus dibiasakan, Sherly. Karena kan kabupaten kita juga belum semuanya ASN-nya, ya, masyarakatnya harus bertahap untuk menuju transformasi digital itu. Oke Pak, tadi sebenarnya agak menarik ya terkait dengan work from anywhere dari ASN ini. Nah ini untuk mengurangi atau menghindari resiko-risiko pemalsuan daripada koordinat absensi ini sendiri seperti apa sih Prof? Karena kan saat ini kita tahu ya. ASN kita memang cerdik-cerdik sih, gitu ya. Tapi kita punya kunci dengan location based present, ya kan? Koordinat dia di mana. Kemudian secara sistem koordinatnya dilingkan dengan koordinat yang ada di data center di kantor, di handphone dia, kan itu. Tapi bagi saya, dia mau bekerja dimanapun nggak terlalu penting. Yang penting kinerjanya. Daripada di kantor tapi nggak bekerja, main game. Mending kamu silakan dimanapun, bisa bekerja. Dari rumah bagus, sambil ngajarin anak ngerjakan PR, sambil bercengkerama dengan anak dan istri. Jadi ada balancing life-nya, gitu. Dan yang penting kinerja. Yang penting KPI. KPI, target tercapai. Apa sih yang ditunggu? Target kan? Kinerja kan? Kalau perusahaan kan yang penting cash flow-nya tebal. Kalau instansi pemerintah, yang penting kinerjanya bagus, layanannya cepat, mudah, nggak ada gratifikasi, semuanya jalan dengan bagus. Saya lebih berorientasi ke situ. Saya ke ASN saya, kalau hari Senin Rabu saya bebaskan, terserah. Sambil mancing kamu juga boleh. Sambil badminton ya silahkan. Yang penting saya telepon 3 kali, dering sudah harus diangkat. Kita buatkan SOP seperti itu. Kalau dihubungi di WA, 5 menit harus dibales. Balasannya belum tentu menjawab menyenangkan saya. Bisa, baik Prof, kami cek. Itu kan udah merespon. Setelah itu saya tunggu apa yang dia kerjakan. Jadi semuanya dengan sistem, Pak. Oke, nah kalau dari BKN sendiri bagaimana untuk memastikan agar transformasi digital ini, semua ini tetap memperhatikan etika, keamanan data, lalu juga terkait dengan privasi dari ASN dan juga masyarakat? Kan ini layanan ya. Kalau layanan itu, sepanjang kita punya yang namanya single sign-on. Satu pintu masuk. ASN digital, single sign-on-nya nomor induk pegawai NIP. Dia cukup ketik itu. Kalau NIP-nya benar, kan datanya sudah dari BKN. Dia bisa masuk ke sistem. Tapi kalau NIP-nya salah, dia nggak bisa masuk. Maka saat dia mendaftar, pakai minimal 2-factor authentication. Kalau 1 faktor, orang hafal NIP saya, ketik saya kan, tapi ada autentikasi yang lain. Kami menggunakan autentikasi berupa OTP yang dipegang yang bersangkutan. Tapi bila 2 autentikasi ini diberikan ke orang, ya jebol lah data dia. Kita belum menggunakan face recognition atau dengan fingerprint, belum. Masih menggunakan OTP. Dan sampai sekarang masih aman. Oke, nah untuk bentuk sinerginya sendiri seperti apa Prof? Dari BKN sendiri dan juga kementerian lembaga terkait, mungkin dari sisi implementasi, keamanan data, mungkin hingga seputar birokrasi digital ini melalui ASN digital, seperti yang apa? banyak membantu kami gitu ya, Betul. itu BSSN. Dan membantu enskripsi data, membantu cyber security system. Kalau ada yang upaya-upaya intercept yang mau menghack itu, BSSN memberikan notifikasi pada kami. Jadi saya senang kolaborasi dengan
BSSN ini banyak terbantu. Nah, lembaga yang lain kita banyak yang membantu untuk bisa menggunakan berbagi pakai sistem kami. Nah, nanti kita bisa berbagi pakai data. Misalnya untuk bantuan kepada para ASN yang sedang kena musibah bencana. Tinggal ketik nomor induk pegawainya, sudah diketahui di mana dia tinggal. Dia keluarganya dengan siapa. Nanti kalau perlu data lebih lengkap, di-link-kan dengan Dukcapil. Dengan nomor induk kependudukan. Keluarganya bisa diketahui. Anak istrinya bisa diketahui. Ayah, ibunya bisa diketahui. Jadi kita berkolaborasi dengan membuka berbagai pola kerjasama. Dengan bank juga, dengan Dukcapil juga, dan dengan lembaga-lembaga lain yang memerlukan. TNI, Polri, itu dibolehkan. Gitu. Oke, saya agak penasaran Prof. Sebenarnya apa PR terbesarnya dengan adanya ini? PR terbesar kita itu bahwa Indonesia, masyarakatnya dan ASN-nya tidak tumbuh bersama. Di kita ada persoalan geografis, ada persoalan kemajuan daerah yang berbeda-beda. Kan kalau seperti Selandia Baru lebih satu standar, Singapura penduduknya sedikit. Kita ini kan generasinya dari generasi masa lalu, masa sekarang. Ya, dari yang muda banyak, yang senior-senior juga banyak. Gitu. Yang kedua, kesenjangan antar wilayah. Bayangkan ada kota Surabaya, tapi ada wilayah-wilayah di Papua. Ya kan? Ada di pedalaman-pedalaman yang listrik saja belum ada. Jadi kalau nggak ada listrik, kita nggak bisa digital. Kalau nggak ada sinyal jaringan, wifi, kita nggak bisa digital. Maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan manual. Nah itu hambatan terbesar yang saya alami. Berarti terkait dengan pemerataan sendiri ya? Pemerataan pembangunan, infrastruktur, kemudian sumber daya manusia.